itu kalian juga harus mempersiapkan dana darurat. Banyak perencanaan keuangan menyatakan 3, 6, 12 kali dari pengeluaran. Memang itu teorinya begitu. Tetapi di Indonesia dengan upah seperti ini, UMR sekitar 5-6 juta. Kalau kita ikutin gayanya Amerika, 3 kali, 6 kali, 12 kali, lalu kapan nabung investasi untuk masa depan kalian? Karena akan habis ke sana nanti. Coba aja sederhana matematiknya. Misalnya pengeluaran untuk dana darurat Anda setting 3 kali aja dari pengeluaran bulanan. Di mana pengeluaran bulanannya itu sudah 100% ya setiap bulan. Berarti 300% Anda harus persiapkan. Sementara yang disisihkan cuma 10%. 300% dibagi 10% berarti 30 bulan Anda harus mempersiapkan hanya untuk dana darurat. That's not make sense. Tidak masuk akal. Ya, jadi banyak konsep-konsep perencana keuangan di Amerika itu belum bisa diadop 100% di sini. Jadi kalau seperti itu, yang 10% Anda sisihkan untuk investasi masa depan, itu sudah dimasukkan dana darurat, berarti dana daruratnya misalkan 300% ya, itu akan berjalan amat sangat panjang, karena sudah dibagi dengan kebutuhan investasi untuk Anda dan keluarga Anda, misalnya untuk pendidikan anak, misalnya untuk membuka bisnis, misalnya juga untuk persiapan dana kesehatan dan sampai dana pensiun. Jadi nggak apa-apa, nggak usah kaku-kaku dalam hal men-setting dana darurat. Yang penting itu ada paling tidak 1 bulan gaji. Ya, 1 bulan gaji itu dana darurat dipersiapkan. Selebihnya karena budgetnya 10% dari income, maaf ya, income di Indonesia kan masih sekitar 5-6 juta. Itu fakta yang ada, kita harus terima. Indonesia masih sampai titik itu. Nah, jadi selebihnya adalah untuk masa depan kalian, kebutuhan masa depan kalian dan keluarga, untuk pendidikan anak, untuk punya rumah, misalnya kalau memang belum punya rumah, atau untuk berbisnis kalau memang mau berbisnis. Jadi jangan kaku-kaku dengan aturan yang disampaikan beberapa perencana keuangan, harus minimal 3 kali, 6 kali, 12 kali. Itu perlu waktu, tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi ini harus diseimbangkan. Paham ya maksudnya ya? Diseimbangkan dengan apa? Dengan kebutuhan keluarga Anda dan keluarga. Mulai dari dana pendidikan anak, pensiun, hingga pensiun. Nah, jadi itu yang saya sampaikan. Jangan sampai salah kaprah dalam melakukan investasi. Kedua, mesti dibedakan, sekali lagi saya katakan, tabungan bukan investasi. Tabungan hanya untuk kebutuhan rutin bulanan. Investasi untuk masa depan. Jadi kalau ada seorang konsultan keuangan yang menyatakan simpanlah dana darurat itu di tabungan, menurut kami itu pasti tidak optimal. Karena fungsi tabungan tadi sudah dijelaskan. Kalau mau simpan dana darurat, maksimal di reksadana pendapatan tetap. Demikian. Atau di aset yang lain seperti emas. Semoga bisa menjelaskan semua ya, supaya tidak salah instrumen. Terima kasih.